Halo, nama saya Irsyad. Dalam seri ini saya akan mengajarkan Anda bagaimana cara menggunakan Ria. Pastikan Anda sudah mempunyai pemahaman basic tentang JavaScript, karena jika tidak, takutnya nanti Anda kesulitan menerima penjelasan dari saya. Banyak sekali harusnya tutorial JavaScript di luar sana jika Anda belum pernah menggunakan JavaScript sebelumnya. Bahkan saya juga sudah membuat tutorialnya di YouTube JavaScript dari awal. Nah, ketika Anda sudah familiar dengan JavaScript atau sudah pernah menggunakan JavaScript sebelumnya, Anda ready untuk mengikuti seri ini. Sebelum saya memulai seri ini, ada sesuatu yang harus saya sampaikan, yaitu adalah alasan saya memilih Ria daripada yang lainnya. Ya, yang lain saya maksud itu adalah seperti Svelte, Vue.js, ataupun Angular gitu. Dan ya, kita tahu sendiri kan, untuk library atau framework JavaScript itu rasanya tiap hari ada aja yang baru gitu. Sehingga ini yang membuat kadang newcomers sulit untuk memilih yang mana harus dipakai gitu. Ini adalah alasan saya secara personal kenapa saya memilih Ria daripada yang lainnya. Pertama, ketika saya mempelajari Ria, saya bisa dibilang bisa membuat aplikasi itu ke dua platform sekaligus. Yang pertama itu adalah web browser atau desktop, dan yang kedua itu adalah mobile. Makanya di sini dibilang learn once, write anywhere. Yang itu artinya kita hanya belajar satu kali, tapi bisa menulis kode untuk platform mana aja gitu. Nah, dia ada yang namanya React Native. Sementara jika kita banding dengan beberapa framework itu tidak ada, dan React ada gitu. Anda tahu kenapa dia slogannya seperti ini? Hanya karena struktur penulisannya itu sama saja, hanya beda di komponen saja. Wajar kalau itu. Namun bisa dibilang ketika Anda sudah mengerti Ria, maka Anda harusnya mengerti struktur dari React Native. Yang kedua alasannya adalah ekosistem. Ria sendiri itu dibangun oleh Facebook atau tim Facebook sampai sekarang. Dan Anda tahu faktanya Facebook sampai saat ini masih menggunakan Ria. Begitu juga dengan Netflix, apalagi banyaklah yang memakai React.js ini. Nah, apa yang saya maksud tadi dengan ekosistemnya besar itu adalah ketika Anda membutuhkan sesuatu atau library yang support dengan framework yang Anda pakai, itu akan terasa sangat nyaman sekali karena Anda tidak pernah memikirkan aduh takut yang begini, takut yang begitu. Anda butuh toaster, ada banyak, Anda butuh pagination, ada banyak. Anda butuh misalnya lagi seperti animation yang saat ini populer untuk animation, Anda tahu Premiere Motion itu tidak tergantikan sih. Dan sampai sekarang dia masih support untuk Ria aja. Ya tidak support untuk framework lain. Nah, jika misalnya Anda tahu, di sini ada beta react.js.org, itu maksudnya beta bukan versinya, tapi dokumentasinya. Saat ini di dokumentasi react.js.org ini masih menggunakan kelas yang mana sebenarnya ini sudah diusang dari React-nya sendiri. Sehingga kita dianjurkan untuk menggunakan yang namanya function. Nah, guna dari website ini adalah di sini dia menjelaskan bagaimana cara menggunakan React tidak lagi menggunakan yang namanya kelas, tapi itu menggunakan function seperti yang Anda lihat sekarang ini. Nah, jadi dia fokusnya di function, tidak lagi di kelas. Kira-kira seperti itu. Nah, saya juga merekomendasikan jika ada sesuatu yang mungkin Anda tidak tahu, Anda bisa langsung pergi ke React Docs beta ini. Tetapi untuk API-nya saat ini masih under construction, yang artinya Anda bisa langsung pergi ke sini untuk melihat API seperti use state, use effect, dan sebagainya lah. Nah, jika misalnya kita perhatikan pada learn atau seksi untuk belajar ini, coba kita perhatikan pada start new project ini. Di sini dia membawa yang namanya create React app yang itu masih behind Webpack. Yang ketika kita bandingkan dengan Vue.js, Webpack akan sedikit lebih slow daripada Vue.js ini karena Vue tidak menggunakan Webpack lagi. Nah, jika Anda perhatikan, Anda scroll ke bawah di sini katanya ada popular alternatif yang itu dia memasukkan juga Vue di sini. Maka oleh karena itu, kita akan fokus bagaimana start menggunakan Vue.js daripada npx create React app tadi. Nah, tetapi untuk menggunakan Vue ini ada yang harus Anda install di laptop Anda sebelum memulainya. Seperti Node.js, dia akan menganggap bahwa Anda sudah mempunyai Node.js terinstall di komputer Anda. Jika saya pergi ke terminal, ini terserah di project Anda atau kumpulan project Anda ya. Anda bisa ketikkan di sini. Misalnya itu Node version harusnya sudah bisa, npm version itu harusnya sudah bisa. Yang itu artinya Anda sudah oke untuk mengikuti atau menggunakan Vue ini gitu. Nah, oleh karena itu jika belum silahkan install sehingga nanti tidak ada pertanyaan kenapa npm command tidak ditemukan gitu. Kira-kira seperti itu. Anda bisa install yang ini karena sampai saat ini saya juga memakai versi yang 16 yaitu long term support daripada yang current ini yang 18. Oke, jika sudah Anda install, Anda bisa ikuti step by stepnya dengan pergi ke website gettingstartedpjs.dev ini. Nah, di sini Vue ini mendukung beberapa framework ya, Vue.js, React, Lead, Svelte, dan juga Vanilla, yaitu tidak menggunakan apa-apa. Dan jika Anda perhatikan juga di sini dia memakai yang namanya
uh, ada TypeScript-nya lah daripada JavaScript. Jadi ketika Anda ingin TypeScript, Anda bisa pilih yang ini. Ketika ini menggunakan JavaScript, pilih yang ini. Saya fine dengan JavaScript, jadi saya akan memilih JavaScript saja. Dan harusnya memang lebih cocok ketika Anda baru belajar React gitu. Nah, untuk caranya itu mudah saja. Anda bisa copy apa yang ada di sini, pergi ke terminal. Kemudian di sini pastikan ini adalah folder project Anda ya. Tidak penting di mana, tapi yang jelasnya kumpulan project Anda. Bisa juga di desktop, tidak ada masalah untuk itu. Saya akan paste di sini. Dan tetapi sebelum saya melanjutkannya, coba dulu kita perhatikan di bawah ya. Bit latest, dia bisa langsung memasukkan nama foldernya apa. Coba kita buat di sini learn React, nama foldernya. Kemudian untuk template-nya juga bisa kita langsung spesifikasikan di sini. Jadi katanya di sini extra double dash itu perlu katanya. Sehingga kita buat begini, kemudian begini. Setelah itu kita buat di sini template dan kita pilih React. Ya coba dulu kita perhatikan di sini katanya view. Ya, coba kita buat di sini React. Apakah ini sudah bisa? Saya akan enter. Dan jika sudah Anda perhatikan baik-baik dan sudah berhasil, sekarang kita tinggal cd into learn React. Kemudian di dalam sini kita bisa lakukan npm install, enter. Jika sudah, sekarang kita bisa buka di text editor kita. Anda bisa menggunakan PHP Storm, Anda bisa menggunakan WebStorm, Anda bisa menggunakan VS Code pastinya. Dan nantinya saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana caranya agar supaya kita enak bermain dengan React ini. Kita memang butuh kali yang namanya formatter ya, seperti Prettier. Jika Anda tidak pernah sebelumnya menggunakannya, waktunya Anda menggunakan Prettier ya. Nanti akan saya buat nanti yang tadi episode 2 atau episode 3 gitu. Nah, yang paling pertama Anda akan perhatikan di sini ada app.js, ada main.js. Nah, kita stop dulu sampai sini. Coba dulu kita pergi ke terminal kembali untuk menjalankan yang namanya dep-nya. Nah, npm run dep ini akan mengeksekusi yang namanya vid. Jika Anda perhatikan pada package JSON yang ada di sini, kurang lebih ini dia. Saya akan format dulu biar supaya menjadi tab 4. Dev, ada build, ada review. Ketika kita sudah online atau sudah ingin membuat ini ke production, seharusnya build ini yang kita ambil gitu. Berhubung kita karena dep, maka ini yang kita pilih. npm run dep, kita enter. Harusnya dia akan memberikan port sama kita seperti ini kira-kira. Anda bisa copy apa yang ada di sini. Terus Anda copy di browser. Seperti ini kira-kira hasil yang pertama kali ketika Anda lakukan instalasi React menggunakan Vue.js. Ini akan saya close karena kita tidak membutuhkannya lagi. Nah, screen yang Anda lihat sekarang ini, bahkan jika Anda klik ini juga sudah real time gitu. Ini bisa dilihat pada app.jsx ini. Ya. Dan jika seandainya saya ganti Vue plus React, saya ganti menjadi learn React, maka harusnya akan sudah berganti juga di sini secara real time karena di sini katanya edit app.jsx to save to test HMR katanya. Kurang lebih seperti itulah. Nah, sekarang app.js ini akan dipanggil oleh main.js ini. Jika Anda perhatikan ini dia dan ini dia. Sehingga ketika ini kita buat misalnya apps, maka ini akan error gitu loh. Tidak ditemukan file ini gitu. Nah, sekarang saya undo. Dan ini jika Anda perhatikan dia get element by ID root yang itu dibuat di HTML ini. Ya, jadi intinya sebenarnya ini tidak akan kita sentuh nantinya. Yang kita sentuh itu adalah app.js ini. Jadi main ini juga ibaratnya ini root dari project kita. Inilah eksekusi pertamanya. Kurang lebih seperti itu. Ini nanti akan kita sentuh kalau kita sudah berhubungan dengan yang namanya state management. Dan ketika ada yang membutuhkan lah. Pokoknya ini baru kita bongkar. Jika tidak memang harus kita bermain di sini. Atau kita buat satu komponen lagi. Oke, saat ini jika Anda perhatikan betul-betul. Dia masih menggunakan tab 2. Yang mana ketika Anda fine dengan ini tidak ada masalah sama sekali. Tapi ketika Anda tidak suka dengan tab 2, terbiasa dengan tab 4, maka saya akan melihat Anda di video berikutnya dengan Prettier.